Selamat pagi jemaat sekalian, selamat hari Minggu, Shalom. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Puji Tuhan, senang melihat saudara kembali berada di rumah Tuhan saat hari ini. Kita mau bersyukur untuk kemurahan Tuhan di hari yang baru. Kesempatan untuk datang beribadah, kesehatan diberikan, sehingga kita boleh ada sama-sama saat ini. Memuji dan menyembah Tuhan. Karena siapakah Allah seperti Allah kita, yang mengampuni dosa dan memaafkan pelanggaran-pelanggaran serta melupakan kesalahan-kesalahan kita. Diberikannya kepada kita Yesus Kristus sebagai juru selamat, penghubung kita dengan Allah. Mari kita buka ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau menaikkan lagu Anugerah Terbesar. Saya undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Mari angkat hati kita ke hadapan Tuhan. Segala kemuliaan, keagungan hanya bagi nama Tuhan. Kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselami. Betapa baiknya Engkau, ku bersyukur padamu. Perkenanan-Mu ya Tuhan, nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia, jiwaku pun menyembah. Kuangkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu, hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselami. Betapa baiknya Engkau, ku bersyukur padamu. Perkenanan-Mu ya Tuhan, nyata di dalam hidupku.
Ibadah kita pada pagi hari ini, kita tahbiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Turun atas kita sekalian, kasih karunia, kemurahan, kekuatan, sukacita dari Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera dari Allah Bapa, penghiburan, kekuatan, pengajaran dari Roh Kudus. Amin. Ayat pembimbing diambil dari Mazmur pasal 96 ayat 2-3, demikian firman Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatan yang ajaib di antara segala suku bangsa. Amin. Silakan duduk saudaraku yang kekasih, mari kita berdoa syafaat di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih Engkau Allah yang baik, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangan-Mu. Kami bersyukur diberi kesehatan, kekuatan, kesempatan, nafas hidup. Boleh hadir di rumah-Mu yang kudus, untuk menyembah-Mu, untuk memuji-Mu, meninggikan nama-Mu. Sebab Engkaulah satu-satunya Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, penebus kami, penolong kami. Sebelum kami teruskan ibadah ini, kami datang mengakui segala dosa dan kesalahan kami. Kalau ada hal-hal tertentu dalam pikiran, dalam hati, dalam seluruh aspek hidup kami, kalau ada yang tidak berkenan kepadamu ya Tuhan, ampuni kami dan sucikan kami dengan darah-Mu yang kudus. Layakkan kami menghampiri tahta-Mu, hadirat-Mu, dan siap menerima berkat-Mu. Roh Kudus, Engkau sendiri yang menolong kami, mengingatkan kami, berbisik-bisik di hati kami, memproduksi terus karakter ilahi, buah roh dalam hidup kami, agar kami semakin memuliakan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami berdoa syafaat untuk saudara-saudara kami yang lemah tubuh, secara khusus kami menyerahkan terus mamanya Jane yang masih di rumah sakit. Tuhan kasihani, kami bersyukur ada kebaikan, kami minta dalam nama Tuhan Yesus, tumpangkan tangan-Mu, pulihkan dia, agar dia sungguh boleh sehat kembali dan boleh bercerita kemuliaan Tuhan. Kami bersyukur untuk Jane yang sudah semakin baik, Tuhan tolong beri dia kekuatan terus menemani mamanya dengan baik. Kami tidak bosan menyerahkan Arthur Pala, remaja kami dalam tangan-Mu. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk dokter yang baru, obat-obatan yang baru, dia banyak kemajuan. Kami minta tangan kuasa-Mu menjamah dia dalam nama Tuhan Yesus. Darah-Mu dan bilur-bilur-Mu menyembuhkan dia, memberi dia mujizat-Mu Tuhan. Secara manusia kami menunggu cukup lama, tapi Tuhan Engkau yang paling tepat waktunya. Kau tidak pernah salah, dengan kuasa, hikmat dan kedaulatan-Mu. Pulihkan dia secara sempurna dan kelak pakai dia. Kami berdoa untuk Cirita akan menghadapi beberapa tes kesehatan, Tuhan menjamah dia, menyembuhkan dia, hasil tes yang bagus dan dia sehat, boleh bekerja, beraktivitas, beribadah, dan melayani Tuhan. Kami menyerahkan Wan dalam tangan-Mu Tuhan untuk persiapan. Awal Mei dia akan menghadapi operasi. Tuhan siapkan dia mulai sekarang secara fisik, mental, rohani. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus tumpangkan tangan-Mu, kuatkan dia, Engkau tidak terbatas waktu. Itu sebabnya kami yakin Tuhan dengan mata iman, Engkau sudah berkarya lebih dulu. Kau memulihkan dia, menyembuhkan dia, operasi sukses, nama-Mu ditinggikan dan diceritakan. Banyak lagi pergumulan-pergumulan lain saudara-saudara kami, para senior kami yang hadir, yang tidak hadir bersama dengan kami, yang khususnya mengambil vaksin, saudara-saudara tuh yang senior maupun yang muda, Tuhan Kau memberkati, berikan kesehatan, kekuatan, dan ada antibodi yang baik. Kami rindu Tuhan dengan tubuh jiwa yang sehat, rohani yang sehat. Kami semakin mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan. Walaupun dunia semakin bengkok dan jahat, kami tahu Tuhan Kau tidak pernah meninggalkan kami. Berkati yang diam-diam berdoa baik di sini maupun di rumah Tuhan. Curahkan mujizat-Mu, Engkau Allah yang tidak berubah Tuhan Yesus. Dulu, sekarang dan selamanya. Kau sanggup hanya berfirman. Mujizat-Mu nyata dan turun atas jemaat-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini.
curahkan kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Nyanyi saudara dan beriman dan berdoa. Iya Tuhan, hamba-Mu menyerahkan setiap pribadi dalam pergumulan masing-masing, apapun masalah mereka. Iya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Selalu yakin Engkau sanggup Tuhan. Angkat segala keraguan-keraguan. Jamah anak-anak-Mu ya Tuhan. Sembuhkan mereka, pulihkan mereka, buka jalan yang baru. Mujizat-Mu ya Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Mujizat-Mu ya Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon mujizat Tuhan. Amin. Yang percaya berkata, amin. Puji nama Tuhan. Apa kabar sekali lagi jemaat sekalian? Baik, kita akan masuk kembali dalam puji-pujian dan penyembahan kita. Setiap hari Minggu kita beribadah, kita mau mengingat dan merayakan kemenangan Tuhan Yesus atas maut, atas iblis. Tidak ada yang dapat menghalangi Tuhan kita. Dia berjanji tidak akan meninggalkan kita, perbuatan tangannya. Saat ini kita mau memakai bibir dan mulut kita untuk memuji Tuhan. Biarlah dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap nafas yang diberikan Tuhan saat ini, kita mau meninggikan namanya. Yesus, Kau sungguh baik. Sama-sama nyanyikan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji, ku mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari buka suara kita. Yesus, tetap duduk jemaat sekalian. Duduk saja. Silakan duduk. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu.
Dia hadir di tengah-tengah kita saat ini, menikmati pujian dan penyembahan. Kami bawa persembahan kami kepadamu Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi, hanya Dia yang layak terima pujian. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Amin. Kita akan membaca bertanggapan dari Yakobus 1 ayat 19 sampai 22 dan 26. Saya mulai duluan, ayat 26 kita membaca bersama-sama. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sama-sama. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Amin. Demikian firman Tuhan. Saat ini kita memakai lidah kita untuk memuji Tuhan sekali lagi. Amin. Amin. Tuhan adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyian aku bersyukur kepadanya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Mari jemaat sekalian bangkit berdiri. Sekarang kita berdiri. Tepuk tangan sama-sama. Langit dan bumi. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya.
Tuhan menghendaki kita untuk mengucap syukur dalam segala hal. Walaupun keadaan hidup kita, tantangan hidup ini tidak semakin mudah, tapi menjadi semakin susah, banyak tantangan di luar sana. Tapi kita tetap bisa percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Amin. Pertolongan kita ada di dalam Tuhan. Mari tetap memuji Tuhan, terima sukacita surga. Hey, beri senyum kiri kanan, pakai mata. Mulutnya nggak kelihatan. Mari bernyanyi bagi Tuhan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surganya penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Terima kasih Tuhan. Takkan patah semangatku. Amin. Takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surganya penuhiku. Haleluya, lebih keras lagi. Haleluya, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surganya penuhiku. Sukacita surganya penuhiku. Sukacita surganya penuhiku. Dengan tetap berdiri kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Bersama-sama kita katakan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk jemaat sekalian. Ibu Hatiria akan memberikan kesaksian pujian. Kami persilahkan.
kata, bila kau hidup mengasihi sesama, suatu saat pasti kau dapat bahagia yang sejati. Kau menanam duri, tak mungkin kau menuai anggur. Apa yang kau cari sekarang mestinya hikmat Tuhan. Kasih itu pandang, sabar, murah hati. Kasih lemah lembut, tidak sombong. Kasih tidak megahkan diri, namun kasih itu suci. Dunia ini akan lenyap, namun kasih tinggal tetap. Mari kita saling mengasihi, sebab Tuhan itulah kasih. Mari, hai. Hari-hari lembaran usia harus kau tulis perilaku yang benar. Bila kau tutup buku nanti, seperti pohon lebat buahnya. Kasih itu panjang, sabar, murah hati. Kasih itu lemah lembut, tidak sombong. Kasih tidak megahkan diri, namun kasih itu suci. Dunia ini akan lenyap, namun kasih tinggal tetap. Mari kita saling mengasihi, sebab Tuhan itulah kasih. Dunia ini akan lenyap, namun kasih tinggal tetap. Mari kita saling mengasihi, sebab Tuhan itulah kasih. Terima kasih Bu Hatiria, pujian lawas, tembang lawas. Baiklah, kita akan segera mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan menaikkan satu lagi lagu pujian. Kiranya kita mohon Roh Kudus untuk memberikan kepada kita kepekaan akan firman Tuhan yang akan kita dengar. Sehingga kita tidak saja menjadi pendengar-pendengar firman Tuhan, tapi pelaku-pelaku firman yang seperti sering diujarkan oleh pastor kita. Baiklah, kita akan naikkan lagu ini, Diam di Hadirat-Mu. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat
berdiri. Duhi hatiku dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dalam hati-Mu, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari angkat tangan kita. Kami memuji dan menyembah-Mu Tuhan, dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Diam di hadirat. Ya Tuhan Yesus, tenangkan hati kami, tenangkan jiwa kami, pikiran kami. Ya Roh Kudus, Engkau menerjemahkan firman Tuhan ke dalam pergumulan kami masing-masing. Urapi hamba-Mu, jadikan dia alat yang berguna di tangan-Mu, supaya berkat Tuhan sungguh nyata bagi kami. Siapkan telinga kami, hati, pikiran, jiwa kami seperti tanah yang subur ya Tuhan. Agar firman itu hidup, bertumbuh, berbuah, dan kami diberi kekuatan untuk melakukan firman-Mu. Terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin. Silakan duduk saudaraku yang kekasih. Kita akan teruskan seri khotbah kita tentang buah roh. Hari ini adalah rasa yang ke-8 atau karakter yang ke-8, yaitu kelemah lembutan. Mari kita membaca firman Tuhan yang sudah kita baca berulang setiap minggu. Saya harap sampai selesainya saudara bisa hafal ke-9 karakter ini. Galatia 5:22 sampai 23a. Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan
dan melakukannya dalam hidupnya. Suatu kali ada seorang anak muda yang bekerja sebagai pembersih pesawat terbang. Namanya Jorge. Ya, bahasa Indonesianya Jorge. Bahasa aslinya Jorge. Nah, Jorge itu membersihkan pesawat terbang tiap hari. Dan suatu pagi ketika dia masuk membersihkan pesawat dari belakang sampai ke depan pesawat di dalam kokpit, dia melihat di situ ada sebuah buku. Judulnya adalah Bagaimana Menerbangkan Pesawat Terbang bagi Pemula, jilid 1. Wah, dia penasaran. Dia ambil buku itu, lalu dia buka halaman pertama. Halaman pertama mengatakan, untuk menyalakan pesawat, tekan tombol merah. Wah, dia pengen coba. Semua tombol di sini sudah kukuasai dalam pikirannya, dalam hatinya. Gampang, tombol merah dia tekan, cepret. Begitu tekan, mesin nyala. Ternyata menerbangkan pesawat itu gampang ya. Saya sudah kerja lebih setahun. Ya. Pilot kerja kurang dari 2 bulan. Enak-enak, datang telat, sering absen. Ya. Ternyata gampang menerbangkannya. Dia buka halaman kedua. Untuk menjalankan pesawat, tekan tombol biru. Gampang, pakai tombol saja. Cepret. Pesawat mulai jalan. Wah, gampang sekali. Ternyata jadi pilot gak perlu sekolah. Kuasai aja tombol-tombol. Dia buka halaman ketiga. Untuk menerbangkan pesawat, tekan tombol hijau. Dia tekan, cepret. Mulai terbang saudara pesawat. Enak sekali dia mulai nyetir, jalan-jalan muter-muter saudara. Gampang sekali ya. Ternyata saya pun bisa jadi pilot. Ngapain gue jadi pembersih ya. Gue capek-capek kerja tiap hari. Bersihin dari ujung sampai ke ujung. Ternyata jadi pilot coba santai-santai. Gajinya lebih gede lagi. Setelah 20 menit dia pengen landing saudara. Dia buka halaman ke-4. Buka halaman ke-4. Untuk mendaratkan pesawat, silakan beli buku jilid 2 di toko buku terdekat. Kaget dia. Ini hanya humor saudara. Cerita humor saja. Ya. Tapi mengajarkan kita sebuah pelajaran. Bahwa jika seseorang sudah banyak berbuat baik dan berusaha setia dalam hidupnya, maka saudara mulai ada suara berbisik di pikirannya, di hatinya. Ya. Iblis mulai membisikkan, kamulah orang yang paling baik di dunia ini. Kamulah yang paling setia, gak ada yang seperti kamu. Lihat keluargamu, ya. Lihat semua anggota keluargamu dan family-familymu. Siapa yang hidupin coba kalau bukan kamu? Siapa yang berbuat baik? Kalau gak ada kamu, mati semua udah. Mulai itu ya. Terjadi rasa memuji diri. Iblis mulai berbisikkan. Lihat di pekerjaanmu di kantormu. Kamu datang paling awal, kerja paling rajin, paling setia. Ya. Yang lain-lain malas-malas, curi waktu. Kamu paling rajin, kamu hebat. Coba kalau gak ada kamu di perusahaan, tutup. Iblis mulai berbisik itu. Dan itu berkembang kemudian kita membandingkan orang lain. Dia memang malas, dia memang jelek, dia memang buruk. Ya. Lihat di gereja siapa paling rajin? Kamu kan, kamu melayani tanpa pamrih, volunteer. Kita mulai membandingkan, gua paling hebat, gua paling setia, gua paling baik, gua. Untung ada saya. Hati-hati sudah. Itu sebabnya Rasul Paulus ya, mengingatkan kita bahwa setelah punya karakter kebaikan, setelah punya karakter kesetiaan, itu gak cukup. Firman Tuhan gak stop di situ. Roh Kudus memberi dia inspirasi untuk meneruskan.
karakter buah roh itu, yaitu kelemah lembutan. Harus ditambah dengan kelemah lembutan. Jika tidak, kita akan merasa lebih dari orang lain. Kita akan menjadi sok pinter, sok tahu, sok suci, sok benar, ya, sok baik, sok setia. Lebih dari orang lain. Akibatnya kita mulai meremehkan orang lain, menjelekkan orang lain, menyakiti orang lain, mulai kritik sini, kritik sana, mulai banding sini, banding sana, dan sikap kita dan perkataan kita kemudian mulai menyerang orang lain dan berdosa di hadapan Tuhan. Sebab itu Rasul Paulus mengingatkan, butuh kelemah lembutan. Ini sangat penting. Kelemah lembutan itu bukan lemah lunglai, lemah tak berdaya, tapi orang yang kuat. Sebab dia bisa mengendalikan lidahnya, lidah yang kecil. Ya. Organ yang paling kecil tapi paling penting, paling berbahaya juga. Ya, kecil-kecil cabai rawit. Orang Indonesia itu suka makan cabai. Saudara suka makan cabai gak? Ya, yang pedas itu katanya cabai rawit kecil-kecil. Kalau gak salah dulu Yanti pernah bawa cabai Meksiko kecil-kecil gitu ya, kayak kuku kelingking kecil. Lebih besar dari beras dikit. Tapi katanya pedas setengah mati, saya sih gak coba. Pokoknya buat lidah bergoyang, ya, mata berair, ya, sakit perut mungkin bisa mules. Pedas sekali, ya, kecil-kecil cabai rawit, cabai Meksiko. Artinya kecil tapi hebat, kecil tapi kuat. Ibarat juga jari, yang paling kecil ini kelingking kan. Tapi ini bukan jari yang lemah, ini jari yang kuat. Sebab apa yang tidak bisa dilakukan oleh 4 jari yang lain, dia bisa lakukan. Misalnya bersihkan hidung, bersihkan telinga, ya kan, korek gigi kalau pas lagi makan ada ganjelan daging gitu ya. Ini berguna sekali, kecil-kecil tapi kuat. Itulah kelemah lembutan. Nah, bahasa Yunaninya, bahasa Alkitabnya, kelemah lembutan dalam teks yang barusan kita baca itu memakai kata prautes. Prautes. Prautes itu artinya ketenangan. Artinya kehalusan dan kelembutan. Itu prautes. Itu kelemah lembutan. Nah, bentuk kata bendanya itu ditulis dalam bentuk perempuan, feminin. Jadi kelemah lembutan itu lembut, tenang, ya, indah seperti wanita. Tapi saudara, bentuk kata kerjanya atau praktisnya itu ditulis dalam bentuk laki-laki. Wah, hebat sekali ya bahasa Yunani itu ya. Lemah lembut kayak wanita, halus, tenang, tapi kuat kayak laki-laki. Coba saya tanya, papamu lebih kuat atau mamamu? Siapa lebih kuat? Mama ya. Sebab mama yang melahirkan anak. Zaman dulu 1 gak cukup. Sakit. Minta lagi, kedua, ketiga. Ada yang 9 kayak mama saya. Tapi kuat wanita itu. Melahirkan, membesarkan, mendidik. Apalagi? Merawat kalau ada yang sakit. Gak pernah bilang sakit. Selalu yang papanya yang sakit. Kelihatan kuat gagah tapi sakit dikit, aduh ma. Pria. Wanita tahan. Suaminya meninggal, menjanda sampai selesai. Laki, istri meninggal, aduh ada yang naksir gak ya? Kapan gue dapat pasangan? Gak kuat. Saudara setuju gak sih? Setuju gak sih? Benar setuju, wanita lebih kuat dari laki. Sebenarnya dalam konteks buah roh ini sini, wanita dan pria itu sama saja. Sama. Roh Kudus itu satu, dia tidak pilih bulu. Semua orang percaya akan diberikan produksi buah roh yang ke-8 ini. Rasa ke-8 ini yaitu kelemah lembutan, tidak ada kecuali secara universal. Semua orang Kristen pasti diberikan. Sebab buahnya ditulis dalam bentuk tunggal, singular, satu. Roh Kudus satu memberikan buah yang satu, tapi punya 9 karakter. Dan yang ke-8 adalah kelemah lembutan.
Nah, pertanyaannya adalah bagaimana Roh Kudus itu menolong kita memproduksi kelemah lembutan ini. Nah, kita perlu kerjasama dengan pimpinan Roh Kudus. Kita perlu kerjasama dengan bisikannya dalam hati kita. Waktu dia berbisik, dia kasih pimpinan, kita merespon dengan ketaatan. Mentaati suara Roh Kudus itu. Dan hari ini secara praktis kita akan belajar 2 pelajaran. Di mana nanti Roh Kudus bekerja dalam hati saudara, hati kita, sesuai pimpinannya, kita mentaatinya. Yang pertama, pelajaran pertama, belajar mengekang lidah dengan baik. Oh, ini hal yang tidak mudah. Ya. Lidah organ yang kecil tapi sulit dikekang. Rasul Yakobus sendiri memberikan contoh bahwa lidah yang kecil itu ibarat kekang di mulut kuda. Kecil tapi bisa mengendalikan kuda yang besar, yang kuat. Kekangnya kecil. Seperti kemudi kapal yang kecil. Tapi mengemudikan kapal yang ratusan ton, ribuan ton beratnya. Seperti api yang kecil, tapi sanggup membakar hutan yang besar. Itulah lidah. Lidah seperti api. Kalau tidak dikekang, dipakai dengan baik, itu sangat mematikan. Ibarat binatang buas, sangat sulit dikendalikan. Hanya dengan pertolongan Roh Kudus. Pertolongan Tuhan. Ketika kita mulai mau belajar mentaati pimpinannya, barulah kita dimampukan untuk melakukannya. Sebab itu nasihat firman Tuhan dalam Yakobus 1:19 yang tadi kita baca, dalam bacaan bertanggapan, firman Tuhan berkata, biarlah kamu cepat untuk mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata. Nah, itu rahasianya. Jadi kalau ada pembicaraan, saudara harus cepat dengar. Sebab Tuhan buat 2 telinga, stereo kiri kanan, langsung habis masuk jangan langsung keluar, saudara. Masuk, tapi lambat berkata-kata. Artinya tahu kapan diam, tahu kapan berbicara, tahu kapan berhenti. Ya. Itu yang dikatakan oleh Amsal Sulaiman 25 ayat 11 mengatakan perkataan yang tepat. Seperti buah apel emas di atas pinggan perak. Wah, bagus ya lukisannya. Itu sebabnya saudara kita harus belajar. Ketika mendengar sesuatu jangan respon cepat-cepat, tenang dulu. Dengarkan sampai selesai. Pikir dulu baik-baik. Ya, kalau saya ngomong begini bagaimana? Kalau saya ngomong begitu gimana? Ya, harus sesuai dengan prinsip kebenaran firman Tuhan. Suatu kali ada sebuah keluarga besar, mereka tiap kali makan bersama itu satu meja keliling. Keluarga Chinese biasa. Ya, keluarga Chinese itu yang paling tua si engkong itu duduknya hadap pintu. Itu memang tradisinya, semua keliling di hadap pintu. Nah, kursi 1 kosong. Siapa yang belum datang? Si kakek tanya, oh cucu yang paling kecil. Ya udah gak usah ditunggu, start mulai makan. Nah, tradisi Chinese kalau makan gak boleh bicara. Kan? Kalau bicara gak boleh makan. Nah itu kan teorinya. Jadi baru mulai makan gak sampai 5 menit, si cucu pulang. Dia langsung duduk, ya, gak mau makan, dia mau ngomong dulu. Kong, saya mau ngomong. Kakek bilang, makan, ingat, makan jangan bicara, makan sekarang. Dia mulai makan 2-3 suap. Kong, saya mau, jangan ngomong, jangan bicara, makan. Dia makan lagi. Tapi gak enak hatinya pengen ngomong. Kong, saya, habisin. Wah, akhirnya dia cepet habisin, sudah selesai. Kakaknya bilang, nah sekarang kamu boleh ngomong, tadi mau ngomong apa? Waktu saya lari pulang tadi, saya lihat kambingnya engkong masuk sumur. Kamu itu cucu kurang ajar, kenapa gak ngomong dari tadi? Tadi mau ngomong, gak boleh katanya. Memang gak gampang. Kapan harus ngomong, kapan harus diam, kapan harus berhenti, itu butuh hikmat dari Tuhan. Butuh Roh Kudus yang memimpin kita.
Mengekang lidah itu, ingat, bukan saja berkata-kata dengan tepat pada waktunya, dengan kata-kata yang membangun, dengan kata-kata yang menguatkan orang lain, yang menjadi berkat, tapi juga berkata-kata yang sesuai firman Tuhan. Yang benar, bukan kata-kata yang kotor, tapi yang baik, yang benar. Bukan yang najis, tapi yang membangun. Bukan yang kasar, bukan yang tidak sopan, yang menyakiti atau menjatuhkan orang lain, bukan. Yakobus melanjutkan di 21, dia bilang, buanglah segala sesuatu yang kotor dan jahat. Yang begitu banyak, termasuk kata-kata kotor, najis, gosip, fitnah, dusta, dan kata-kata yang tidak membangun itu buang. Cabut dari pikiran, cabut dari hati. Kalau bisa keluar dari mulutmu, berarti ada di mana? Di hati saudara, di pikiran saudara, ingat. Bukan orang lain yang jahat. Kalau saudara mengeluarkan kata-kata yang jahat, jahatnya ada di dalam, ada di pikiran. Suatu kali ada seorang penjual asuransi. Dia coba tawarkan kepada seorang pria. Ngomong-ngomong lalu membuka pembicaraan ya sebelum jual asuransi. Dia lihat ada dua wanita berdiri agak jauh situ. Lalu si penjual asuransi bilang, Pak, tahu nggak wanita yang itu? Kenal nggak? Itu jelek sekali ya, kok kelihatan dari jauh itu kayak monyet. Lalu pria itu lihat ke sana. Kenapa? Itu istri saya. Wah, kaget dia. Rasa malu dia, ini mau jualin ngomong istri orang kayak monyet. Dia rasa gak enak, tapi gak ngaku. Dia, oh bukan itu Pak, yang di sampingnya itu agak jauh itu, yang kayak berdiri 6 feet itu, yang agak jauh. Pria itu lihat lagi, ya itu anak perempuan saya. Hati loh. Jadi mau coba kedua kali, dua-duanya salah. Saudara ini humor, tapi sebuah pelajaran. Kalau berbuat salah, ngaku. Minta maaf, sudah selesai. Ya, selesaikan. Jangan coba menciptakan kesalahan kedua yang untuk menutupi kesalahan pertama. Jangan. Ya, ini penting sekali. Jadi dalam hati kita harus ada sesuatu yang bersih, yang baik sesuai firman Tuhan. Filsuf yang paling terkenal pada zaman dulu di Yunani itu bernama Sokrates. Dia punya reputasi yang tinggi, dia dikenal berhikmat, guru yang sangat dihormati. Ya. Suatu kali seorang temannya datang mau cerita kepada Sokrates. Dia bilang, Sokrates temanku, aku mau kasih tahu itu salah seorang teman kamu itu loh. Si X itu. Lalu Sokrates bilang, stop dulu. Sebelum kamu lanjutkan. Sebelum kamu lanjutkan cerita teman saya si X itu. Saya mau kamu berhenti dulu. Kenapa? Saya mau kamu menjalani tes dulu. Ini disebut tes 3 saringan. Hah, tes 3 saringan kata temannya. Apa itu? Ya, you dengar baik-baik. Yang pertama, apakah yang akan kamu katakan kepadaku tentang temanku si X itu adalah sesuatu yang kamu yakin 100%, kamu sudah selidiki, yakin 100% itu benar. Lalu temannya pikir-pikir, iya saya belum terlalu yakin sih, itu kata orang. Ya, oke, jadi you mau cerita kepada saya tentang teman saya yang kamu sendiri belum yakin 100% benar. Oke, tes kedua. Apakah yang akan kamu cerita kepadaku tentang temanku si X itu adalah sesuatu yang baik? Oh, justru sebaliknya, ini tentang sesuatu yang gak baik tentang dia. Kata orang. Oh, jadi kamu ingin cerita sesuatu tentang temanku yang kamu belum yakin 100% benar dan itu tidak baik. Masih ada tes ketiga. Tes ketiga, apakah kamu mau berkata kepadaku tentang temanku si X itu, ya perkataanmu itu nanti berguna untuk saya, bermanfaat. Lalu temannya mengatakan, ya kayaknya sih tidak ya.
Oke, jadi kamu mau cerita tentang teman saya yang belum tentu benar, ya, yang tidak baik dan tidak bermanfaat untuk saya, dan gak usah cerita. Hebat ya. Makanya Sokrates disebut dengan bapak filsuf yang paling bereputasi tinggi. Ini sebuah contoh hikmat yang diberikan oleh Tuhan untuk menguji, menyaring sesuatu, apakah itu benar, apakah itu baik, apakah itu bermanfaat. Jadi 3B, ingat BBB. Ya, apa? Benar gak 100%? Sudah cek dulu, baik gak? Dan berguna gak, bermanfaat? Kalau tidak lulus 3 ini, jangan cerita. Apa? Jangan cerita. Stop di kamu sudah. Gak usah kemudian di WhatsApp, di SMS, waduh sampai seluruh dunia sekarang 1 klik sampai Afrika, saudara. Very, very dangerous. Sangat-sangat berbahaya. Oke, pelajaran kedua. Belajar lambat untuk marah. Rasul Yakobus juga berkata itu, menasihati kita. Cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, dia tidak stop, dia lanjutkan. Dan juga lambat untuk marah. Kenapa? Alasannya di ayat 20 dia katakan bahwa amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Konteksnya apa? Konteksnya saat itu jemaat ada 2 kelompok yang konflik. Golongan miskin dan golongan kaya. Ya, golongan budak, pekerja kasar, buruh, dan tuan-tuan. Yang merasa lebih hebat, lebih kaya, lebih banyak bicara. Mereka konflik satu dengan yang lain. Bukan saja konflik, mereka saling marah. Ya, mengeluarkan kemarahan, perkataan-perkataan yang kotor, yang jahat, yang tidak sesuai kebenaran firman Tuhan, itu keluar dari dalam mereka. Lalu Yakobus mengatakan stop itu. Stop itu sebab tidak ada satu kemarahan manusia yang berkenan kepada Allah. Hanya ada satu kemarahan yang sungguh-sungguh dibenarkan oleh Allah. Kalau saudara marah karena kebenaran, membela keadilan, dan membela kesucian untuk kemuliaan Tuhan. Yang lain tidak berkenan kepada Allah. Teman saya kirim saya cerita, dia bilang, ya suatu hari ada seekor ular memasuki tempat bekerjanya tukang kayu, ya carpenter. Ya, ular masuk situ, carpenternya udah pulang, banyak peralatan lagi berantakan, ya. Ularnya terus meroset-meroset gini, dengan perutnya jalannya. Pas lewat di satu gergaji, seret. Wah perutnya luka. Lalu ular berpikir ini kurang ajar ini si gergaji ini siapa, dia gak kenal. Berani-berani ini barang ini melukai gua. Lalu dia mulai patuk. Dia hantam itu gergaji. Mulutnya malah sakit berdarah. Wah ternyata dia lebih kuat ya. Dia belum kenal jurus saya yang terakhir. Gua akan lipat dia. Kemudian ular menyerang dan melipat itu si gergaji. Makin dilipat perutnya makin berdarah. Singkat cerita akhirnya ular itu mati. Saudara, ini hanya sebuah contoh saja. Raja Salomo yang berhikmat berkata, jangan lekas-lekas marah dalam hati. Karena amarah menetap di hati seseorang itu adalah orang yang bodoh. Ini bodoh, ini kehilangan akal sehat. Ya, ketika saudara marah, seringkali akal menjadi gak berpikir sehat, lalu ingin melukai orang lain, ingin menyerang orang lain, ingin menyakiti orang lain. Akibatnya sebenarnya sedang menyakiti diri sendiri. Ya, secara psikologis dia sedang menyakiti diri sendiri. Kenapa? Sebab di dalam hatinya kemarahan yang meluap itu sebenarnya adalah wujud kebencian dan kemarahan terhadap diri sendiri. Harus periksa diri apakah di dalamnya ada dosa yang tersembunyi. Ada kesalahan yang tersembunyi yang belum diselesaikan. Lalu diluapkanlah dalam kemarahan terhadap orang lain. Sebenarnya yang luka, yang sakit adalah
dirinya sendiri, tapi diperalat oleh si jahat untuk menyakiti orang lain. Hati-hati saudara, setiap perkataan dan perbuatan yang diucapkan dan dilakukan pada saat saudara marah, biasanya itu adalah perkataan dan perbuatan yang bodoh, yang tidak benar, yang bisa berakibat menghancurkan diri sendiri dan juga menghancurkan orang lain. Dan biasanya saudara akan menyesal di kemudian hari, tapi sudah lewat. Menyesal, aduh kenapa gue ngomong begitu ya, aduh kenapa gue lakukan ini ya. Sebab itu Rasul Yakobus berkata, mari belajar lambat untuk marah. Nah pertanyaannya bagaimana belajar lambat untuk marah? Ayat 21 dan 22 dia jelaskan. Yaitu menerima firman Tuhan dengan lemah lembut. Hati ini jangan keras waktu menerima firman Tuhan. Menerima firman Tuhan dengan lemah lembut. Maka firman itu akan bertumbuh. Dan kamu akan menjadi pelaku firman Tuhan, bukan hanya pendengar saja. Sebab firman Tuhan yang di dalam hatimu dan pikiranmu itulah yang akan menolongmu menahan kemarahan, mengendalikan kemarahan, dan hidup berkenan kepada Allah. Amin. Permisi tanya, berapa banyak waktu yang saudara habiskan untuk membaca dan mendengar firman Tuhan? Hanya seminggu sekali di gereja atau lewat YouTube? 1 jam, setengah jam, tidak cukup saudara. Kayak saudara makan sehari cuma sekali gak cukup. Saudara rajin gak dengar selamat pagi kawan setiap pagi. Sekarang kitab Kejadian gak salah ya, 1 tahun ya kita. Maret lalu sampai Maret kita selesaikan perjanjian baru. Kalau saudara ikutin terus gak terasa saudara sudah selesaikan kitab perjanjian baru. Ini Kejadian, mulai udah perjanjian lama. Kalau saudara setia 2,5 tahun minta jangan mati dulu Tuhan, aku pengen selesaikan PL. 2,5 tahun selesai sampai Maleaki. Minimal ketemu Tuhan Yesus dia tanya, saya kasih kamu surat cinta loh. Ingat itu ada 66 kitab loh dari Kejadian sampai Wahyu. Selesai gak? Baca gak? Iya Tuhan selesai. Walaupun hanya pakai kuping dibacain sama Ruben dan Dian. Tapi minimal kita selesai mendengar firman Tuhan, belajar firman Tuhan seluruh kitab. Ya. Tiap pagi. Ya, rajin ikut PRT. Walaupun masih belum live, online, tapi mengikuti. Karena PRT itu pemahaman Alkitab. Tuhan Yesus sendiri kasih contoh waktu dia mengalahkan cobaan di dunia ini. Dia pakai apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan berkata. Dia menang mengalahkan iblis. Nah kenapa selama ini saudara seringkali tidak bisa menaklukkan cobaan iblis? Karena firmannya kurang. Di otak saudara isinya apa? Iklan TV, cerita bersambung, opera sabun, ya kan? Apalagi medsos, macam-macam lah. WhatsApp, bacanya 5 jam gak capek. Facebook, wah gak capek. Kurangin saudara, bukan stop ya, gak bisa udah kecanduan, ya kan. Ketinggalan handphone udah, aduh handphoneku mana ya, kayak udah mau kiamat. Ya kan? Tapi ketinggalan Alkitab, gampang. Nanti di gereja dikeluarin kok itu. Kurangin waktu Facebook, tapi tambahin waktu face the book. Nah, face the book deket, Facebook face the book. Alkitab itu the book of books, ya. Kitab dari segala kitab. Hadapi itu, baca, face the book. Renungkan, pikirkan dan mulai lakukan. Maka otak ini penuh dengan firman untuk melawan segala godaan dan cobaan. Roh Kudus bekerja, memproduksi kelemah lembutan juga lebih mudah. Sebab apa? Ada bahannya. Ya, kayak orang masak. Mau masak kue tiaw goreng, gak ada bahannya. Apa yang mau digoreng? Mau produksi kelemah lembutan, mau produksi kemenangan, apa yang mau diproduksi? Bahannya gak ada di pikiran saudara. Ini sangat sangat penting. Jika tidak, saudara akan kalah. Tidak terasa dan tahu-tahu, aduh gimana, kenapa terjadi? Saudara pernah mancing kepiting gak? Suka makan kepiting, tapi gak bisa mancing. Ada teman yang cerita, mancing kepiting itu gak susah. Ambil saja tali, ikat di sebuah batang bambu, ujungnya ikat batu, gak usah ikat
umpan. Batu itu diketok-ketok aja di kepiting itu. Marah dia. Siapa yang nyerang gua? Dia langsung capit itu. Cet batunya atau talinya. Makin kita goyang-goyang dia makin marah. Makin kenceng dia gak akan lepaskan. Tinggal angkat aja set. Pindah ke panci yang isinya air panas. Tret. Begitu kena anget dia kaget. Lepas. Ces. Begitu lepas. Terlambat sudah. Mulai warna merah. Tinggal keluarkan sos aja, cabai kasih bawang putih, sedikit nanas. Mantap. Itu kadang-kadang terjadi saudara, permisi tanya. Pernah gak saudara melihat orang jatuh dalam kesulitan? Ya, jatuh ke dalam berbagai masalah, berbelit-belit. Kehilangan peluang bisnis, peluang sekolah, peluang macam-macam, kehilangan. Serta banyak pula yang kehilangan jabatan, kehilangan pangkat, kehilangan kerjaan. Hanya karena cepat untuk marah. Bis semua seperti kepiting rebus. Atau saudara sendiri pernah mengalaminya. Jangan mengulanginya. Mohon Roh Kudus memberi saudara kesadaran. Minta Roh Kudus memproduksi kelemah lembutan. Sensitif terhadap bisikannya, pimpinannya. Dan saudara taat. Maka lemah lembut itu muncul. Kualitasnya makin bertumbuh. Dan saudara semakin sehat. Bukan saja emosinya sehat, spiritualnya sehat. Tapi fisik juga sehat kalau jarang marah, betul gak? Marah-marah darah tinggi saudara. Tahu-tahu, kalau sehat jasmani, mental, spiritual. Saudara tidak menyakiti diri, juga tidak menyakiti orang lain. Dan memuliakan Bapa di sorga. Amin. Mari kita doa. Bapa di sorga, hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Ya Roh Kudus, Engkau yang terus berbicara di hati, di pikiran kami. Jadikan kami bukan hanya pendengar-pendengar saja, tapi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dengan tetap berdiri, kita naikkan lagu pujian respon kita. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Kepadamu ya Aku. Saudaraku yang kekasih,
Arahkanlah hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sukacita, kekuatan, dan karakter kelemah lembutan untuk terus menjadi saksinya, menjadi berkat bagi orang lain dan memuliakan Bapa yang di sorga. Sampai engkau bertemu dengan Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, saudara. Musik. Semuanya berkata, Selamat ulang tahun kawan-kawan. Happy birthday to you. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Di minggu terakhir ini kami boleh merayakan saudara-saudara yang berulang tahun di bulan April. Baik yang hadir di sini maupun yang di rumah. Yang nama-namanya sudah kami sebutkan satu persatu, Tuhan tahu. Tuhan memberkati mereka, beri kesehatan jasmani dan rohani, berikan panjang umur, berikan sukacita, dan semua berkat-berkat dan karunia-karunia yang dibutuhkan untuk terus hidup memuliakan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang lain. Yang sekolah Tuhan berikan kecerdasan, ketekunan dan keberhasilan. Yang bekerja berkati pekerjaan mereka. Yang sudah berkeluarga berkati keluarga mereka Tuhan. Dan sungguh-sungguh hidup kami yang sementara di bumi ini bernilai kekal di hadapan Tuhan. Oleh kasih karunia Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan boleh makan siang bersama-sama. Terima kasih untuk Ciane yang provide untuk kami. Tuhan membalas cinta kasihnya. Tuhan memberkati pelayanannya dan juga keluarganya. Tuhan berkati makanan minuman menjadi kesehatan bagi kami dan berkati kami saling membangun, saling mendoakan, saling menguatkan sebab itulah kehendak-Mu yang terindah bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin. Angkat tangan saudara, katakan selamat ulang tahun kawan-kawan. Happy birthday to you all. God bless you. Ya. Oke.